Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifenta Dendiranti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membawakan sedikit ceramah atau dakwah tentang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagian dari kita mungkin masih sering menyia-nyiakan waktu yang kita miliki selama hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin bagian dari kita juga ada yang berpikir, nanti saja kalau sudah menjelang tua baru memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang menunda amal kebaikan karena lebih mengutamakan dunia dan tidak mementingkan akhirat. Contohnya, karena kesibukan mereka dengan urusannya di dunia. Seorang jadi lebih sering menunda-nunda kewajiban amal, ibadah, atau amal kebaikannya. Padahal hal ini tuh salah besar, sangat salah. Karena kita tidak pernah tahu nih sampai kapan kita akan hidup di dunia. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan mendapatkan hidup sampai tua nanti. Bisa saja kan kematian mendatangi kita di saat kita masih muda. Entah umur 20, entah umur bahkan mungkin umur belasan ya. Lalu kenapa sih kita harus menunda-nunda amal ibadah dan kebaikan? Nah, jadi ketahuilah, setiap tarikan dan desahan nafas kita saat menjalani waktu demi waktu adalah merupakan langkah menuju kubur. Dan waktu yang kita jalani di hidup ini itu sebenarnya sangat singkat. Karena itu sangat rugi atau rugi banget deh kita kalau ngejalanin sesuatu itu yang gak berharga. Kita sia-siain waktu dan kesempatan hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak membawa kemaslahatan dunia akhirat kita. Tiada suatu nafas yang terlepas dari kita, melainkan disitulah takdir Allah yang berlaku atas diri kita. Karena kita selalu menjaga agar dalam setiap nafas kita selalu upaya dengan sekuat tenaga, agar kita tetap berada dalam keimanan pada ketaatannya. Banyak banget nih orang-orang yang membuang-buang waktunya cuma buat hal-hal yang gak berguna. Dan sebagian dari mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu yang tidak akan mungkin kembali lagi. Ada firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetap pada kebaikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu memang benar-benar ada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu yang mereka miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni kesehatan dan kesempatan. Dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya memanfaatkan kesempatan atau waktu yang diberikan kepada kita, karena tanpa disadari banyak orang yang terlena dengan waktu yang diberikan tersebut. Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Khuluqul Muslim menerangkan bahwa waktu adalah kehidupan. Karena itu,
Islam menjadikan kepiawaian dalam memanfaatkan waktu termasuk ke dalam indikasi keimanan dan tanda-tanda ketakwaan. Orang yang mengetahui dan menyadari akan pentingnya waktu berarti memahami pula nilai hidup dan kebahagiaan dengan waktu tersebut. Membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan anggapan, besok masih ada waktu nih, adalah merupakan salah satu tanda tidak memahami betapa pentingnya waktu. Apabila ia tidak membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan anggapan, besok masih bisa kok, besok masih ada kok, itu merupakan salah satu tanda tidak memahami pentingnya waktu. Padahal, ia tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Dalam pepatah Arab disebutkan, tidak akan kembali hari-hari yang telah lampau. Berarti, artinya orang yang telah menyia-nyiakan waktu itu sangat rugi karena padahal dia sendiri tuh tahu kalau waktu itu tuh tidak pernah datang dua kali. Karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan umur dan baik amalannya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan jelek amalannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, masa mudanya untuk apa ia gunakan. Lalu yang ketiga, hartanya dari mana ia peroleh dan kemana dia belanjakan. Lalu yang terakhir, apa yang diamalkannya selama ia hidup. Dengan memperhatikan hadis tersebut, di mana kelak kita akan ditanya tentang 4 perkara itu. Tentang umur kita selama kita hidup di dunia ini, kita habiskan masa muda kita tuh untuk apa sih? Gitu kan. Jadi, betapa menyesalnya kita nanti jika ternyata kita menghabiskan waktu masa muda kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita pun akan sangat menyesal apabila ternyata harta yang kita miliki juga diperoleh dengan cara yang tidak halal dan kita membuang-buang harta tersebut untuk sesuatu yang tidak halal dan tidak berguna juga. Dan kita pun juga akan sangat menyesal apabila ilmu yang kita pelajari yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru malah kita gunakan untuk bermaksiat. Misalnya kayak kita menggunakan ilmu dan kepandaian kita untuk menipu orang lain atau untuk memanipulasi dan berbuat curang kepada orang lain selama hidup kita. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian datang, marilah kita memanfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Marilah kita perbanyak berbuat kebaikan. Jangan menunda-nunda amal kebaikan, karena belum tentu besok kita masih bisa punya waktu untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Kita nggak pernah tahu nih kapan ajal tuh datang sih. Kita nggak pernah tahu kapan kematian tuh datang ke kita, itu kita nggak pernah tahu. Dan itu akan sangat menyesal kita apabila dalam hidup kita yang singkat ini kita lebih banyak melewati dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang yang buang-buang waktu, hal-hal yang akan kita sesali di akhirat nanti. Karena waktunya sudah terlewat, itu tidak akan pernah bisa terulang lagi. Jadi, selama kita hidup, gunakan waktu kita sebaik-baiknya, gunakan waktu kita sebermanfaat mungkin, agar kita tidak menyesal nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.